Informatika. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nelly. Saya adalah salah satu peserta pada BIMTEK Peningkatan Kompetensi untuk Guru Informatika tingkat SMA atau SMK pada fase E, Angkatan 2 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan resume saya hasil belajar mandiri pada modul 3 dengan topik literasi digital. Adapun isinya berisi tentang kecakapan bermedia digital, budaya dan etika digital, maupun tentang keamanan digital. Saya langsung saja untuk pembahasan yang akan dibahas pada resume ini. Yang pertama adalah tentang pemikiran reflektif. Kemudian saya juga akan membahas tentang analisis, implementasi, dan keterhubungan dari topik-topik yang dari topik pada modul ini dengan pengalaman yang saya alami. Saya mulai dengan pemikiran reflektif. Pengalaman baru yang saya dapatkan setelah saya membaca dan mempelajari modul 3 ini adalah yang jelas saya mendapatkan pengetahuan tentang penggunaan teknologi yang lebih efektif. Yang kedua, saya juga lebih tahu tentang pentingnya keamanan dan privasi data, apalagi dalam dunia online. Yang ketiga, evaluasi tentang informasi. Ternyata literasi digital bukan hanya untuk membaca saja, tapi juga kita harus tahu dan menilai apakah informasi yang kita dapat itu adalah informasi yang real atau nyata. Jadi bukan hanya berita-berita atau informasi-informasi yang kita peroleh kita terapkan atau kita ambil yang belum tentu kebenarannya. Yang keempat, berhubungan dengan media sosial, penggunaan media sosial terutama yang sekarang ini banyak dipakai. Ada etikanya, juga ada dampak yang terpengaruh pada dalam kehidupan peserta didik kita maupun pada kehidupan kita sebagai pendidik. Yang kelima, ada juga dipaparkan di sana tentang keterampilan pada saat kita menelusuri media online, mencari informasi agar lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian yang terakhir, saya juga di situ mendapat informasi, mendapat pengetahuan tentang kreativitas dalam dunia digital. Bagaimana membuat konten digital yang berkualitas. Pengalaman-pengalaman belajar ini yang pastinya memberikan fondasi yang sangat penting bagi kita para pendidik untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi, dan itu harus kita tanamkan dan kita terapkan pada peserta didik kita juga. Dalam pemikiran reflektif ini, modul 3 ini, emosi yang saya rasakan pada saat saya membaca sampul depannya membuat saya memiliki rasa ingin tahu. Saya bangga dan senang ternyata ilmu yang saya terapkan selama ini berada pada jalur yang benar, dan saya juga bangga bahwa dengan bimbingan teknis ini memberikan penguatan untuk hal-hal yang baru saya pelajari lebih dalam. Banyak hal-hal atau dalam proses pembelajaran yang selama ini sudah baik dilakukan dalam pembelajaran, antara lain tentang pada kurikulum mereka ini pendidikan untuk materi pelajaran informatika itu sudah terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Pendekatannya juga sudah dimulai dengan yang namanya proyek nyata. Di sekolah saya juga kami memiliki sumber daya yang termasuk cukup relevan ya. Dan yang terakhir, selalu ada yang namanya evaluasi berkelanjutan, bagaimana proses atau pelaksanaan pembelajaran sudah kami lakukan selama ini. Adapun juga hal-hal yang perlu kami perbaiki pada saat ini dalam proses pembelajaran adalah pentingnya yang namanya melibatkan orang tua tentang literasi digital, tentang ancaman atau bahaya dalam penggunaan media sosial dan penggunaan gadget terutama pada saat ini. Ada etika dan tanggung jawab yang perlu diketahui oleh para peserta didik kita, begitu juga dengan kita para pendidik. Keterampilan memecahkan masalah itu juga menjadi PR, itu menjadi hal yang perlu masih diperbaiki karena masih perlu banyak hal yang perlu dilatih dalam kita sebagai pendidik dan juga peserta didik kita. Pentingnya kesadaran penggunaan digital itu juga masih perlu diasah, masih perlu diperdalam lagi.
Hal yang kedua, akan membahas tentang implementasi pada modul 3 ini. Yang pertama menanyakan tentang pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis yang saya ajukan agar lebih tahu tentang isi modul ini adalah bagaimana kita dapat memastikan bahwa literasi digital itu bukan hanya pengetahuan yang bersifat teori. Literasi digital harus menghasilkan tindakan-tindakan yang berkelanjutan dalam peserta didik kita. Jadi bukan hanya bersifat teori ya, bagaimana caranya kita memastikan. Padahal modul 3 ini memiliki wawasan baru, yaitu tentang pemahaman sebagai pendidik bagaimana aspek teknologi itu mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan kita. Keamanan dan privasi sebuah data itu juga penting. Etika digital, tanggung jawab dalam penggunaan media sosial, penggunaan perangkat teknologi itu juga sangat penting untuk dipelajari oleh kita pendidik maupun peserta didik kita. Dan yang terakhir, pengembangan dalam kreativitas digital. Sekarang sudah banyak yang namanya perkembangan digital dalam dunia maya terutama. Nah, itu banyak sekali peluang-peluang untuk berkembang lebih baik dalam dunia digital. Pemahaman yang lebih tentang penggunaan digital dalam kehidupan sehari-hari itu diharapkan setelah dipelajari oleh kita memiliki keterampilan untuk lebih menggunakannya secara cerdas, bertanggung jawab, lebih produktif. Adapun tantangan dan alternatif ketika pelaksanaan literasi digital ini. Yang pertama, pasti tantangannya kurikulum kita masih ada aturannya apa yang harus dipelajari dan tidak. Tapi pada kurikulum mereka ini sudah jauh lebih baik ya. Adanya beberapa wilayah mungkin yang memiliki keterbatasan dalam akses digital, itu juga merupakan tantangan. Orang tua yang sampai saat ini mungkin belum sadar akan bahayanya penggunaan gadget, jadi masih membebaskan para siswa kita menggunakan tanpa pengawasan orang tua. Perubahan teknologi yang cepat itu juga merupakan tantangan bagi kita para pendidik untuk menyesuaikan diri dan mengajar bagaimana mengajar para peserta didik kita untuk menjadi bahasanya melek teknologi dan lebih waspada tentang penggunaan teknologi. Kurangnya penilaian secara terstruktur, penilaian bagaimana kita tahu setiap siswa itu pemahamannya sejauh apa. Alternatif solusi yang bisa ditawarkan adalah yang pasti kita melakukan integrasi kurikulum yang komprehensif. Ya, kurikulum kita dapat berintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Untuk peningkatan aksesibilitas mungkin perlu dukungan dari pihak sekolah, pihak orang tua untuk membantu para siswa kita untuk menggali lebih dalam tentang penggunaan teknologi. Keterlibatan orang tua yang aktif juga penting. Fleksibilitas dari kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, kebutuhan dari guru, dan kebutuhan berdasarkan sarana prasarana yang dimiliki sekolah itu juga sangat penting. Dan yang pastinya adalah kita masih perlu mengatur penilaian yang lebih dapat melihat bagaimana progres perkembangan dari peserta didik kita. Diharapkan pembelajaran literasi digital ini kita dapat mempersiapkan para siswa kita menghadapi tantangan pada era digital saat ini. Yang berikutnya saya akan membahas tentang terhubungan topik pada modul 3 ini pada pengalaman yang saya alamin, pengalaman pada kehidupan nyata, masa lalu dan masa sekarang. Konsep yang bisa dilakukan baik di pembelajaran maupun antar mata pelajaran. Saya mulai dengan pengalaman masa lalu. Penggunaan teknologi pada saat ini sudah sebagai momok sehari-hari ya. Pendidikan sebelumnya belum hanya mengajarkan pada penggunaannya saja, tapi tidak menjelaskan tentang yang namanya pemanfaatannya secara bijak dan bertanggung jawab. Pengalaman dari literasi online juga masih banyak yang minim, biasanya hanya menggunakan chatting, nonton, bermain game, dan untuk hal-hal yang lain untuk berkenal dan berinteraksi ada batasannya. Kemudian aksesnya juga ada, itu sangat minim sekali dimasukkan dalam dunia pendidikan. Pengalaman dari pendidikan orang tua juga sangat minim. Begitu juga dengan pengalaman dari para profesional yang sudah menggunakan. Nah,
diharapkan di masa mendatang teknologi kita dapat memanfaatkan itu sebagai dasar untuk membangun karir dari peserta didik kita. Semoga kedepannya dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, kita dapat memberikan gambaran kepada anak-anak kita bahwa inovasi dari teknologi itu dapat sebagai jalur perkembangan karirnya mereka ke depannya. Bisa digunakan sebagai perkembangan bisnis, peluang bisnis, kemudian masyarakat ke depannya akan menjadi masyarakat yang digital, masyarakat yang berbasis digital, jadi semua serba digital. Yang jelas ke depannya ini sebagai penopang atau penunjang kesejahteraan baik orang secara pribadi maupun nasional setelah mengetahui pentingnya penggunaan digital secara bertanggung jawab dan efisien. Konsep atau praktik baik yang bisa dilakukan kita mulai dari pendidikan yang berintegrasi, pelibatan orang tua untuk dalam penanganan penggunaan digital yang lebih bertanggung jawab, pelatihan untuk guru untuk lebih tahu tentang penggunaan teknologi, kemudian kolaborasi kita dapat menggunakan dengan beberapa perusahaan industri yang bergerak di bidang IT, terutama di bidang digital. Kemudian keamanan digital juga perlu diberikan pendidikan kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada peserta didik kita, dan untuk guru-guru juga. Pendidikan pada etika digital juga sangat penting untuk dapat dilakukan dan itu perlu diterapkan. Kalau di sekolah kita dapat melibatkan antar mata pelajaran, antara lain kita dapat melibatkan dalam literasinya adalah mata pelajaran sains atau mata pelajaran IPA. Kemudian mata pelajaran bahasa dalam penggunaan bahasanya. Kemudian kita dapat menggunakan dalam permodelan matematikanya, dalam penggunaan bahasanya, ekstrakurikuler, baik komputer, kemudian ekstrakurikuler pramuka, masih kita bisa libatkan dalam literasi digitalnya. Begitu juga dengan kegiatan kewarganegaraan PKN, terutama dalam penggunaan atau pengucapan bahasa. Di sini dapat dikatakan penggunaan bahasa di dunia maya itu cukup perlu diperhatikan karena banyak sekali saat ini penggunaan bahasa-bahasa yang kurang tepat untuk anak-anak kita. Mungkin mereka menganggapnya bercanda ya, tapi banyak sekali yang menggunakan penggunaan bahasa yang kurang tepat. Dan yang terakhir, untuk pendidikan fisik atau kesehatan itu bukan hanya fisik secara olahraga ya, tapi kesehatannya dalam artian kesehatan mental. Banyak sekali pengaruh digital dalam kesehatan mental para siswa kita, itu mempengaruhi sekali dalam kehidupan mereka dalam sehari-hari. Ya, banyak terjadi bullying pada dunia digital, dan itu penting untuk diberikan pelatihan-pelatihan, gambaran-gambaran pada anak kita untuk menggunakan teknologi secara bijak dan berbahasa dengan baik pada penggunaan teknologi digital. Pendekatan holistik yang terpadu itu untuk mengembangkan literasi digital para peserta didik kita. Kesimpulannya bahwa literasi digital tidak hanya relevan untuk saat ini saja, tapi literasi digital itu adalah aset yang sangat berharga untuk mempersiapkan setiap individu, baik kita pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat dalam menghadapi masa depan kita yang semakin terhubung dengan digital dalam segala aspek. Oke, demikian pemaparan resume saya dalam video kali ini. Kita ketemu lagi dalam video yang keempat. Salam informatika, salam guru hebat.